hormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu, serta yang kami banggakan dan kami sayangi teman-temanku sekalian. Halo semuanya, apakah kabar nih? Semoga semua dalam keadaan yang cokoha atau luar biasa. Kali ini saya Adi Hawa Afifah yang bersekolah di SDN Kota Bengkulu akan bercerita rakyat daerah Bengkulu yang berjudul Legenda Ular Berkepala 7. Teman-teman penasaran gak nih ceritanya gimana? Kalau gitu dengerin ya. Dahulu kala di sebuah daerah Bengkulu terdapat sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Kutai. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bijaksana, tangguh, dan juga berwibawa. Ialah Raja Bintang Berbangun. Sang raja memiliki 8 orang anak. Semua anak raja adalah laki-laki. Dan pada suatu hari, raja berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalian pasti sudah tahu mengapa kalian aku kumpulkan di sini. Jadi minggu depan saya akan memilih calon penerus untuk menjadi raja di sini. Bersiap-siaplah ya kalian." Ternyata kabar baik tersebut disambut baik juga oleh anak-anak raja. Keesokan harinya, anak raja yang pertama, yaitu Gajah Perang dan istrinya Putri Jinggai, ingin berjalan-jalan santai di tepi danau. Namun saat mereka sampai di sana, ada makhluk yang mengawasi mereka. Makhluk itu langsung menyerang Gajah Perang dan istrinya Putri Jinggai. Betapa terkejutnya hati mereka. Suasana yang tenang berubah menjadi mencekam. Ini sudah sore hari, mengapa mereka belum kembali juga? Ujar sang raja dengan penuh khawatir. Sang raja pun memanggil para hubala untuk mencari mereka di danau Tes. "Hei, cari mereka di danau Tes." "Siap tuan," ujar para hubala tersebut. Saat mereka sampai di sana, cuk, cari sini, cuk, cari sana. Itu apa? Rupanya hanya ada seekor monyet yang bergelantungan di atas pohon. Dan saat mereka sampai ke kerajaan, "Mohon maaf Baginda Raja, saya belum menemukan Putri Mahkota dan Putri Jinggai di danau Tes." "Hah? Apa? Kalian tidak dapat menemukan mereka?" Mereka hanya bingung dan saling tatap saja, hingga ada kakek tua yang mengetuk pintu kerajaan. "Permisi, apa ada orang?" Semua orang langsung membukakan pintu kerajaan tersebut. Rupanya ada kakek tua yang datang dari danau Tes. "Mohon maaf Baginda Raja, saya datang dari danau Tes. Izinkan saya untuk mengatakan sesuatu."
kerajaan itu